Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan malam ini kita akan berbincang-bincang lagi ya, menceritakan sebuah karir yang sudah lama saya jalani sepanjang hidup, dari usia 10 tahun sampai sekarang kurang lebih 39 tahun. Di dalam sepanjang saya berkarir di bidang tukang urut ya, tukang urut garis miring pijat atau tukang pijat, banyak beragam macam yang pernah kita tanganin, kita pijat, kita urut, banyak pokoknya. Tidak cuma laki-laki, perempuan, bencong, lesbian, lengkap lah. Dari marga suku Dayak, suku Batak, suku Manado, suku apa lagi, pokoknya seluruh Indonesia pernah kita tangani, walaupun kita nggak pernah kemana-mana ya kan. Suku Betawi, seluruh Indonesia pokoknya. Terus selain itu pula dari marga orang Cina, ada Cina Margahan, ada Cina Margale, ada Cina Singapura, Tiongkok, Bangkok, dan lain-lain. Terus selain orang Cina, orang Malaysia, selain orang Malaysia, orang India, selain orang India, orang Australia. Namun kita tidak pandai ya, bahasa Cina tidak pandai, bahasa India tidak pandai, bahasa Australia, Inggris pun kita belum terlalu banyak tahu ya kan. Namun di segenap kesemuanya manusia ya yang pernah kita tanganin, ternyata baik, tergantung akhlak dan perilaku dirinya masing-masing ya kan. Sekalipun dia orang Cina, orang India, ya memang di sisi lain ada sih perbedaan. Karena kan kalau orang-orang luar, maaf ya, bukan kita memuji ya, maaf ya, terutama dari kalangan orang Singapura dan Cina itu, ketelitiannya sangat hati-hati gitu. Ketelitiannya dan kehati-hatian dalam berkarir apapun, semuanya itu harus waspada dan hati-hati. Ya, sebenarnya kehati-hatian dan kewaspadaan itu bukan milik dari siapa-siapa ya kan. Namun kedisiplinan dan kehati-hatian itu jikalau kita orang yang pada umumnya pun, jikalau kita laksanakan dengan baik, mungkin ya sama saja sebenarnya, nggak ada perbedaan ya kan. Yang namanya kehidupan, yang pastinya kita sama-sama hidup di dunia ya kan. Namun sobat, di balik itu semua ya, yang sepanjang hidup, ceritanya sepanjang hidup saya sudah banyak menangani beragam macam keluhan. Ada yang terkena usus buntu, ada yang terkena stroke, itu udah banyak itu, bahkan ratusan lebih mungkin. Yang lumpuh total, macem-macem. Ada yang koma, yang telinganya ini sudah apa ini, kayak agak infeksi gitu. Terus matanya nggak bisa melihat, waktu itu kelihatannya udah
infeksi gitu. Terus pembicaraannya udah nggak terlalu jelas lagi, tangannya udah nggak bisa berbuat apa-apa, kakinya lemes, koma lah. Namun anak-anaknya dan istrinya minta tolong Pak, diusahakan Pak, karena udah keliling ini, dibawa berobat dan sebagainya, udah pokoknya ya untung-untungan aja. Kalau seandainya dia meninggal di waktu dipijat, saya ikhlas katanya, saya nggak nuntut apa-apa sama sampean. Nah kalau begitu bilang kita bukan salah kita ya, jikalau kita mengusahakan untuk seseorang ini, jikalau dia masih diberikan waktu yang panjang, insya Allah dia sembuh. Ringkas cerita, alhamdulillah matanya bisa melihat, telinganya mudah mendengar, tangan dan kakinya mudah bergerak. Namun satu kelemahannya, dikarenakan apa? Ini fungsi daya tahan ini putus. Fungsi daya tahan ini kan putus. Itu yang susah kita. Susah pokoknya untuk menangani dan mengusahakan mengenai fungsi daya tahan ini. Tidak segampang itu sobat. Itu waduh, walau alam mungkin ya, kalau menurut kita tidak sanggup menangani daya tahan yang ini sudah, yang kaitannya ke pencernaan otak ini daya tahan ini ya, yang di sini di samping tengah tulang ini kan ada urat kecil ini daya tahan, fungsi daya tahan namanya. Kalau di sini putus, dia nggak bakal bisa duduk. Kalau dia duduk pusing pokoknya. Namun dia sudah sehat sebenarnya, sudah sehat, makan enak, minum enak, tidur enak, segala kegiatan tangan dan kaki sudah enak. Namun duduk nggak bisa, dikarenakan daya tahan ini udah putus. Hanya itu sebenarnya waktu itu. Namun anak-anaknya ini memaksakan, tolong Pak, kalau bisa diusahakanlah agar beliau bisa duduk aja. Maaf, kita sudah cukup hanya sampai di sini. Ini pun sudah semaksimal mungkin kinerja kita mengusahakan agar beliau mudah saling berkomunikasi antar keluarga. Namun ya yang namanya manusia ya, kadang-kadang ada yang nggak sepenuhnya mensyukuri dengan kenyataan orang tuanya yang seperti itu. Ya sudah katanya, kalau begitu kita jual sudah sawah dan ladang, kita masukkan ke ahli saraf. Dimasukkan ke ahli saraf, 1 bulan kemudian malah tambah parah, maaf, malah tambah parah. Iya, tambah parah. Tanah ladang sudah habis terjual. Pada kenyataan orang tuanya tambah parah. 1,5 bulan kemudian dia meninggal dunia, Masya Allah. Sesudah kita semperin datang ke rumah, mau menanyakan kabar almarhum, ternyata beliau sudah meninggal ya kan. Mereka 1 orang pun gak ada kasih kabar sama kita. Terus di waktu itu apa yang kita minta? Gak ada sobat. Lillahi ta'ala. Sedikit pun kita tidak minta. Apalagi kita bikin sebuah perjanjian, Pak, jikalau pihak saudara sampean ini sembuh, Bu, jikalau suami sampean ini ada perubahan, saya minta sekian. Nah, kita nggak pernah. Sepanjang hidup dari usia 10 tahun pertama awal kita nanganin orang sampai usia sekarang, 1 orang pun nggak pernah kita minta apa-apa. Itu prinsip kita sobat. Kita ikhlas menolong sesama, kita ikhlas memperjuangkan untuk sesama. Namun sepeser pun kita tidak pernah meminta apa-apa. Jikalau dia sembuh, syukur alhamdulillah ya kan. Jikalau dia tetap sehat, walhamdulillah. Itu harapan kita. Dikarenakan apa? Rezeki itu mudah sebenarnya. Tidak perlu kita meminta. Rezeki itu mudah. Kemana-mana pun mudah. Kita tidak gampang mengalami segala sesuatu kesulitan dikarenakan apa? Kita tidak gampang mempersulit orang ya kan. Orang udah capek, orang udah sakit,
seseorang itu sudah, waduh, bagaimanalah, maaf ya, semoga apapun kehidupan, jikalau dia tidak sehat, saya tidak menganggap seseorang itu kaya. Itu menurut saya ya, maaf ya. Artinya tetap aja saya anggap seseorang itu orang kere itu. Karena kan apa? Postur tubuhnya tidak sempurna ya kan? Dia banyak merasakan sebuah keluhan dalam kehidupan. Karenanya tiap-tiap orang yang tidak ada ketermampuan, saya tidak pernah meminta. Itu saja. Dia kasih sekian, dia kasih berapa, syukur alhamdulillah, kita terima dengan baik pokoknya. Hanya itu saja sobat, mengenai ini semua ya. Pokoknya banyak lah yang pernah kita tanganin. Ada yang terkena usus buntu, gampang itu. Kalau menurut kita pribadi, kita ambilkan itu daun bunga sepatu, kita tinggal blender, campurkan garam dikit, dicampur dengan air hangat, kita blender, diminumkan. Kalau ada seseorang yang tergejala usus buntu ya, misalkan memakan waktu 3 hari 3 malam, 1 minggu atau setengah bulan, insya Allah yakin sembuh. Nggak tahu kita kalau sudah lebih dari 1 bulan, kita nggak berani memastikan ya kan usus buntunya itu. Namun jikalau 1 minggu, setengah bulan, hampir 1 bulan, insya Allah kita sudah pernah mengusahakannya sendiri ya kan. Waktu itu alhamdulillah, tidak menunggu waktu lama, beres, alhamdulillah sehat. Bahkan waktu itu pernah juga ketemu dengan seseorang yang mengidap pengaruh usus buntu. Dia pernah janji, katanya kalau saya sembuh hari ini, apapun sampean minta akan saya beri. Wah, bilang kita mau ngomong apa lagi dia itu. Iya, katanya kalau perlu saya serahkan sebagian tanah milik saya buat sampean Pak, jikalau saya sembuh. Dikarenakan ya masalahnya begini, dioperasi nggak bisa, dikarenakan dia kadar gulanya tinggi kan, kencing manis basah kalau bahasa umumnya. Mana mungkin dokter berani mau operasi ya kan, sedangkan dia terkena waktu itu usus buntu. Minta tolong di mana lagi Mat, katanya, selain kamu harapan saya, katanya, tolong diselesaikan masalah saya sekarang ini juga, karena ini katanya sudah hampir 1 bulan katanya nggak keluar. Oke, bilang kita nggak berani memastikan, namun ini sampian hanya 2 pilihan ini, antara 2. Tatkala sampean sudah menyelesaikan 1 gelas besar ini tidak keluar, berarti alamat sampean bakal mati ini. Ikhlas katanya. Jikalau ini mudah keluar, bilang kita, dengan catatan sampean masih panjang waktu. Alhamdulillah, berkat kita kasih bunga sepatu ya. Waktu itu kita nggak punya blender sih. Wah, kita remas sampai hancur, sampai kecil, sampai bersifat blender yang banyak itu kan, campur garam sama air hangat, udah waktu itu diminumkan. Syukur alhamdulillah sobat. Usus buntu seperti kayak apa kata orang, seperti kayak orang buang kelilipan di mata ini aja, di depan mata kita sendiri waktu itu. Bukan hanya 1 orang yang pernah kita alami ya mengenai usus buntu, yang di luar dari zaman sekarang itu operasi kata orang. Nah itu alhamdulillah sehat. Terus ada lagi yang keluhan jantung ya, jantung koroner, pokoknya yang sejenis jantung lah, yang gampang ngedrop. Kadang-kadang kalau jantungnya itu kambuh, dia berjalan 5 langkah pun nggak mampu sobat, dikarenakan badannya ini drastis, pokoknya lemes kalau jantungnya itu kumat. Nah di waktu itu kita tanganin, alhamdulillah kita usahakan dalam waktu 3 jam waktu itu penanganan. Dalam 1 orang itu 3 jam kita penanganan. Kita
pelan-pelan buka jalur sirkulasi di peredaran sel-sel saraf di bagian telapak kaki yang terutama kan, telapak kaki, apa, pipi pantat, pinggang, dan seterusnya. Sesudah selesai, keesokan harinya, kalau tidak salah keesokan harinya dia mampu berjalan 3 km. Saking senangnya, saking gembiranya beliau itu waktu itu. Katanya, alhamdulillah Mat, saya sudah sehat, saya sudah sembuh ini. Namun bilang kita maaf, itu belum maksimal Bu, itu belum maksimal. Itu hanya membuka jalur pencernaan di sel-sel saraf ya kan. Kita bilang ya jalur-jalur apa, jalur pencernaan, jalur sirkulasi ya kan, jalur sirkulasi peredaran di sekitaran seluruh saraf kita ya kan. Menurut saya pribadi jantung itu kan bagaimana enggak drop sobat, dikarenakan sirkulasi peredaran kita ini kaku. Mau kemana lagi dia, sedangkan jantung ini pompa terus, sedangkan aliran nggak berjalan dengan lancar. Itu yang mengakibatkan buntu ya kan. Sesudah buntu apa yang dirasakan dalam kebuntuan, otomatis mesin ini berat, mesin pompa ini sangat berat pokoknya. Untuk mensirkulasinya itu sangat berat, sangat susah. Karenanya kita dorong dengan pemijatan dan urutan pelan-pelan. Namun ya, satu saran kita, anjuran dari kita ya, jikalau seseorang yang senangnya disuntik, usahakan sebelum penanganan dipijat atau diurut, usahakan sebelum itu atau sesudah itu 24 jam paling enggak itu, paling enggak. Jangan langsung sesudah dipijat langsung disuntik, maaf, jangan. Efeknya bukan apa ya, jantung, efeknya jantung. Sampean ingat itu ya. Sebelum atau sesudah disuntik jangan langsung dipijat. Itu pesan kita itu. Oke sobat, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya bincang-bincang kita ya mengenai perjalanan kehidupan keseharian kita dari usia 10 tahun sampai sekarang. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya, dan dipanjangkan umur, syukur alhamdulillah. Dan juga rekan serta sobat pemirsa yang dimanapun berada juga ya, tetap jaga kesehatan dan sehat-sehat selalu semuanya. Kita makan pola makanan yang sehat, itu yang penting ya kan. Kalau bisa dari bahan makanan pun dari bahan organik ya kan, bahan-bahan tumbuhan yang organik. Terus dari kadar airnya pun ya perlu waspada, jangan sembarang diminum. Kadang kan air banyak yang nggak jelas, air yang apalah. Nah, air putih, sekalipun air putih harus kita perhatikan unsur air putihnya itu yang bersifat alam atau udah kolaborasi yang secara kimia. Maaf ya, secara kimia ya bukan berarti air putih alam namanya. Oke sobat, kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.